بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أجل أنبياء الله وأشرف رسله سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين هم منار الهدى وسفينة النجاة، وأصحابه أهل التقى والوفاء، وعلى الذين اتبعوهم بالهدى إلى يوم الوفاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga hadirin Riyadul Jannah masih semangat mendengarkan ceramah saya karena sudah sangat panjang sekali ini saya rasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, "Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'ala nabi." Semua doa itu tidak dihiraukan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak didengarkan, tidak dijawab sampai yang berdoa tadi membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berhak menerima doa itu hanya Allah. Yang berhak menolak doa itu juga Allah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mau menjawab meskipun berhak, dan tidak mau mendengar sampai membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Hal ini karena Allah ingin menjelaskan. Pertama, karena Allah telah mengutus seorang nabi. Di saat kita membaca salawat, kita beriman bahwa Allah mengutus seorang nabi. Di saat kita membaca salawat, kita juga mengakui bahwa yang diutus sama Allah Subhanahu wa taala adalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di saat kita membaca salawat, kita juga sedang menjalin hubungan yang lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau hubungan kita dengan Rasulullah baik, ajaran Rasulullah akan tampak indah di mata kita. Kebaikan akan menjadi hiburan di hati kita. Sampai tahu kalau pernah jalan, pasti semua orang pernah tahu, saya yakin itu. Ada orang di saat dia berbuat sesuatu yang jelek menurut orang lain, buat dia indah. Tetapi buat kita itu jelek. Ada orang malu disuruh pakai serban, katanya dia ini ketinggalan zaman. Tetapi ada yang sebaliknya. Di saat dia disuruh berpakaian seperti orang yang tidak mau berpakaian seperti kita ini, kita juga malu. Hal itu kenapa? Karena kita sudah kemasukan cahaya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan itu karena kita menjalin hubungan dengan Rasulullah dengan membaca salawat tadi. Pada hakikatnya, manusia itu meniru orang lain. Manusia itu diberi kecenderungan sama Allah Subhanahu wa taala untuk meniru. Di saat kita melihat lingkungan kita berwarna merah, kita akan meniru menjadi warna merah. Itu sudah otomatis. Al-insan ibnul bi'ah, kata seorang ahli psikologis dari Amerika. Al-insan ibnul bi'ah, manusia itu anak lingkungannya. Kalau sampean tidak percaya, sampean coba jalan-jalan ke pelosok di Papua sana. Di Papua sana mereka tidak pakai baju dan tidak malu, tidak merasa bersalah. Maka bahkan mereka merasa ini adalah budaya yang membanggakan. Sebaliknya kita juga melihat banyak orang yang meniru, datang ke Malang, kuliah di Malang, padahal aslinya orang Jawa Timur, tapi kalau ngomongnya bahasa Jakarta. Saya pernah mendengar itu. Di jalan, bang, setelah lampu merah ini ada kantor pos enggak? Apa kata supir lainnya? Lampu merah iki kok ngidul.
Terus paham, padahal tadi nanyanya bahasa Jakarta. Berarti bukan orang Jakarta kan? Orang Jawa. Kenapa dia meniru? Apa tujuan meniru itu? Manusia itu meniru tujuannya untuk mengangkat martabatnya. Itu pikiran manusia. Kita meniru orang lain itu dengan tujuan supaya tampak lebih keren, tampak lebih sukses. Jadi manusia itu selalu mencari siapa yang difigurkan. Tetapi sayang, banyak manusia yang memfigurkan orang yang sebetulnya tidak harus menjadi figur. Banyak manusia yang meniru orang lain, tapi justru dengan menirunya kepada orang lain tadi menjatuhkan martabat dia. Kita meniru artis misalnya. Kita tidak sadar artis tadi tidak membangun potensi manusia. Hanya Rasulullah yang membangun potensi manusia. Manusia ini dimanusiakan dengan akhlaknya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk memanusiakan manusia. Manusia itu diberi hawa nafsu sama Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya ilhamkan kepada manusia itu hawa nafsu, dihembuskan kepada nafsu. Terus siapa yang mengembangkan hawa nafsu ini? Ya manusia itu sendiri sebagai mukallaf. Terus siapa yang mengembangkan ruh, kemalaikatan manusia itu? Ya manusia sendiri. Tetapi kita mengikuti jejaknya Rasulullah untuk mengembangkan potensi manusia tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu memperingati Rasulullah ini penting sekali. Kenapa orang banyak yang tidak bisa menghargai dirinya karena memilih salah figur, karena dia jauh dari Rasulullah, karena tidak kenal dengan Rasulullah. Tidak ada manusia yang lebih hebat dari Rasulullah. Tidak ada manusia yang lebih sukses dari Rasulullah. Sampai yang tahu tidak ada manusia di dunia ini secara historis ditulis lebih lengkap daripada Rasulullah. Orang-orang ahli sejarah itu tidak dibayar, tidak disuruh, tapi menjelaskan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah pakai baju, bagaimana Rasulullah masuk kamar mandi, bagaimana Rasulullah memulai makan, bagaimana Rasulullah memulai pakai sandal, secara terperinci. Rambutnya Rasulullah bagaimana, alisnya Rasulullah bagaimana, matanya Rasulullah bagaimana, semuanya dijelaskan oleh ahli sejarah. Kenapa? Karena saking besarnya Rasulullah dan mereka menyaksikan sahabat kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu suatu hari di perang Tabuk, sahabat Rasulullah sudah tidak kuat, kehausan. Ya Rasulullah, kita kehausan. Tapi Rasulullah mendidik sahabatnya sabar, sehingga mereka menyembelih onta. Di ususnya onta itu kan ada kotoran. Kotoran itu diperes sama sahabat, diminum. Waktu Rasulullah melihat, oh kalian sudah tidak sabar, sudah tidak kuat lagi. Ditunjukkan tangannya Rasulullah, keluarlah memancar air dari tangan Rasulullah. Itu mukjizatnya Rasulullah. Mereka melihat kebesaran Rasulullah, maka dari itu mereka perhatian dengan segala gerak-gerik Rasulullah. Dan begitulah turun-temurun tabi'in, tabi'in mensejarahkan, menghistoriskan segala gerak-gerik Rasulullah. Jadi tidak ada manusia lebih dari Rasulullah. Dan Rasulullah itu harus difahami bukan hanya mengajarkan akhirat. Rasulullah itu mengajarkan kita untuk sukses di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sampean sergepo mikuto Rasulullah. Rasulullah ini ngajak sampean sukses dunia dan sukses akhirat, bukan hanya akhirat. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, saya tidak turunkan Quran ini kepadamu supaya kamu sengsara di dunia ini, tidak. Banyak ayat-ayat itu. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Wahai orang-orang yang katakan, wahai Muhammad, katakan kepada sahabat-sahabatmu, ajaranmu ini bukan untuk menjauhkan kamu dari menikmati dunia ini, tidak. Dunia ini diciptakan untuk kalian. Plus nanti setelah kalian wafat, di akhirat dikasih lagi surga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang diajarkan sama Rasulullah? Cara bagaimana kita mendapatkan dunia. Sampai mau kaya, ya monggo, tidak ada larangan. Tidak dilarang sama Allah untuk menjadi sukses, kaya, semuanya tidak dilarang. Tapi yang dilarang itu caranya. Jangan serabut-serobot, jangan tipu sana, tipu sini. Hanya cara yang diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini mengajak kepada kita untuk sukses kepada dunia dan akhirat. Maka dari itu penting kita mengenang Rasulullah. Penting kita memperingati Rasulullah. Tujuannya apa? Mengingatkan kita. Karena di sekeliling kita sekarang ini banyak media-media yang memfigurkan
Orang yang kalau kita tiru, martabat kita secara otomatis jatuh, tapi kita tidak menyadarinya. Selebriti itu, sampean cek di rumah sampean sendiri. Banyak buku mana di rumah? Buku resep, buku majalah-majalah pakaian, atau sejarahnya Rasulullah. Kalau banyak buku resep sama buku fashion, berarti sampean sedang lupa dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah ini manusia yang luar biasa. Khairul bashar, khairul anbiya'i wal mursalin. Tidak ada manusia lebih dari Rasulullah. Maka dari itu kita selalu mengenang Rasulullah. Dan mengenang Rasulullah itu bukan bid'ah. Memperingati kelahiran Rasulullah untuk mempelajari sirahnya, untuk mensauri tauladannya Rasulullah itu bukan bid'ah. Bid'ah dari apanya? Imam Syafi'i. Sampai tahu Imam Syafi'i itu adalah salah satu ulama salaf yang sampai hari ini tidak ada yang berani mengkritik. Tidak ada yang berani mengkritik Imam Syafi'i. Jadi saya bawakan kata-katanya Imam Syafi'i karena ijma', alal ijma'. Imam Syafi'i itu mujaddid qarni tsani alal ijma'. Mujaddid, dan semua orang ulama-ulama dunia tahu 1200 tahun dunia ini mujaddidnya, pembaharunya semuanya itu bermadhab Syafi'i alal ijma', secara ijma'. Pertama al-Imam Syafi'i, mujaddid qarni tsani, mujaddid abad kedua. Dilanjutkan Abul Abbas Ibn Suraij, mujaddid abad ketiga. Abu Sahal As-Su'luki, mujaddid abad keempat. Dilanjutkan lagi Abu Hamid Al-Ghazali yang mengarang Ihya, mujaddid abad kelima. Dilanjutkan lagi Al-Fakhrur Razi, mujaddid abad ke-6. Dilanjutkan lagi Ibn Daqiq Al-Eid, mujaddid abad ke-7. Dilanjutkan lagi Al-Hafidh Al-Iraqi, mujaddid abad ke-8. Dilanjutkan lagi Al-Imam As-Suyuti yang mengarang Al-Itqan fi Ulumul Quran, dan begitu seterusnya. Secara ijma' semua ulama mengatakan ini mujaddid, dan ini semuanya bermadhab Syafi'i. Ulama-ulama besar itu semuanya Syafi'i. Al-Zahabi, Al-Baihaqi, banyak ulama-ulama besar yang bermadhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i berkata apa tentang bid'ah? Al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa madhmumah, kata Imam Syafi'i. Bid'ah itu ada dua. Ini perkataan Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Abu Nuaim an Ibrahim ibn Junaid. Diriwayatkan oleh mereka, Imam Syafi'i berkata bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah. Kalau bid'ah itu hasanah, tidak diharamkan sama Allah. Sesuatu itu, bid'ah itu asal kata secara bahasa. Secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru. Tetapi secara syar'an, secara istilahan, bid'ah itu sesuatu yang baru yang menentang agama. Ini yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sesuatu itu baru, tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Membaca sholawat, apakah bertentangan? Tidak kan? Mengingat Rasulullah, mempelajari sirahnya Rasulullah, apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Ini Imam Syafi'i yang berkata. Jadi tidak, bukan bid'ah ini. Kita harus mengenang Rasulullah dan memperingati Rasulullah, karena Rasulullah itu kita butuhkan. Kita ini butuh dengan Rasulullah untuk mensauri tauladannya di dunia dan butuh syafaatnya nanti di hari kiamat. Sampai tahu Abu Lahab? Abu Lahab ini waktu Rasulullah lahir senang. Budaknya Abu Lahab namanya Thuwaibah, lari. Ya Abu Lahab, kamu punya cucu. Dilihat sama Abu Lahab senang. Waduh, terima kasih, ya sudah kamu saya bebaskan, tidak jadi budak lagi, senang. Rasulullah 40 tahun kemudian jadi nabi, dikumpulkan orang-orang. Dikumpulkan, ayo kita kumpul semuanya di depan Ka'bah, kata Rasulullah. Sudah dikumpulkan, Rasulullah mengatakan, bagaimana kalau saya berkata bahwa ada kaum dari sebelah sini akan menyerang kalian, sampean percaya enggak sama saya? Katanya mereka, kita semua percaya sama kamu karena kamu tidak pernah berbohong. Akhirnya Rasulullah mendeklarasikan tanpa basa-basi. Itu menunjukkan kebenaran Rasulullah. Tidak ada basa-basi, langsung. Saya adalah utusan Allah. Apa kata Abu Lahab? Tabballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana? Celaka engkau Muhammad. Gara-gara ini kamu mengumpulkan saya di sini. Saya tadi anak-anak di rumah sampean kumpulkan, ternyata kamu ngaku nabi. Ini kafart, katanya Abu Lahab. Saya tidak percaya sama ini. Turun Jibril alaihissalam, berkata kepada Rasulullah, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Diklaim sama Allah, out. Rasulullah, kalau bukan ini bukti kenabian Rasulullah. Bukti kenabian Rasulullah surat Tabbat ini. Kalau seandainya Rasulullah itu bukan nabi, bagaimana terus kalau suatu hari Abu Lahab pura-pura muslim? Lu berarti ini bukan dari Allah nih, kok berubah? Tapi ternyata tidak pernah beriman dan memusuhi Rasulullah sampai akhir hayatnya. Karena yang berbicara ini bukan Rasulullah tapi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini bukti kenabian Rasulullah surat Tabbat ini di awal dakwanya. Setelah meninggal Abu Lahab, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bermimpi Sayyidina Abbas, adiknya. Kaifa haluka ya Aba Lahab? Gimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Kata Abu Lahab, ana finnar wa ana fi syarril hal. Saya berada di dalam neraka dan saya dalam keadaan yang paling menyedihkan. Ghaira anni usqa min isbi'i hadha kull yawm al-ithnain bisabab anni a'taktu Thuwaibah fi yawm maulid Muhammad. Hanya saja saya diberi keringanan bisa minum air dari jempolanku setiap hari Senin gara-gara saya senang menyambut kelahirannya Muhammad. Ini orang yang memusuhi Rasulullah pertama kali. Sama Allah Subhanahu wa taala diringankan menurut riwayat ini gara-gara menghormati Rasulullah. Kalau kita mengenang Rasulullah, menghormati Rasulullah, kita mengakui Allah Subhanahu wa taala mengutus orang ini. Ini bukan mengkultuskan Rasulullah. Ini pengakuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat ini dikomentari oleh seorang ahli hadis dari Damaskus, Al-Imam Al-Hafidh Nasiruddin Ad-Dimashqi. Dia berkata, "Idza kana hadha kafirun jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata innahu yakhaffafu fi yawm al-ithnain da'iman lis-surur bi Ahmad fama dhannu bil 'abd alladhi tula dahrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhida." Katanya Imam Al-Hafidh Nasiruddin Ad-Dimashqi, ini Abu Lahab ini kafir, diringankan sama Allah gara-gara menyambut kedatangan Rasulullah, menyambut kedatangan kekasih Allah. Terus bagaimana nasibnya orang yang dari lahir sampai matinya beriman kepada Allah dan di saat mendengar Rasulullah bukan hanya senang, tapi membaca sholawat. Sholawat itu sudah terlalu senang saja dibalas sama Allah, apalagi membaca sholawat. Jadi itulah pentingnya kita mengenal siapa Rasulullah. Rasul Allah Subhanahu wa taala itu yang maha rahmat. Tapi rahmatnya Allah diberikan melalui Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, kata Allah. Jadi rahmatnya Allah ini diberikan melalui syafaat Rasulullah. Kenapa? Ini yang diutus. Maksudnya Allah supaya mengakui Allah melalui ajaran yang dikirim melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ya, peringatan ini peringatan yang sangat penting. Jadi kita mengenang Rasulullah, mensuri tauladani Rasulullah dengan mempelajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya sendiri khususnya dan semua yang hadir di sini. Aqulu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.